berapa banyak sepatu? Terus juga kalian punya berapa banyak buku? Umur kalian di tahun ini berapa? Jumlah-jumlah tersebut disebut sebagai bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Bilangan bulat bisa terdiri dari bilangan bulat positif maupun negatif. Contohnya seperti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Siapa sih penemu bilangan bulat? Ternyata penemu bilangan bulat adalah Leonardo da Pisa atau biasa dikenal sebagai Fibonacci. Dia adalah seorang matematikawan asal Italia. Lalu, apa saja sih jenis-jenis bilangan bulat? Jenis-jenis bilangan bulat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari angka min 1. Seperti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan bulat 0 adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka 0 saja. Maka bilangan bulat terdiri dari berbagai jenis bilangan, yaitu bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan-bilangan tersebut termasuk ke dalam jenis bilangan bulat. Lalu selanjutnya, apa aja sih operasi hitung pada bilangan bulat? Nah, operasi hitung pada bilangan bulat dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan, operasi hitung perkalian, dan operasi hitung pembagian. Yang pertama yaitu operasi hitung penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan ini ada 3 sifat, yaitu sifat asosiatif, sifat komutatif, dan unsur identitas. Nah, selanjutnya yaitu rumus operasi hitung penjumlahan, yaitu bilangan positif ditambah bilangan positif hasilnya akan positif. Lalu bilangan negatif ditambah bilangan negatif hasilnya pasti negatif. Lalu bilangan positif ditambah bilangan negatif hasilnya yaitu positif. Dan bilangan negatif ditambah bilangan positif yaitu negatif. Lalu ada contoh operasi hitung penjumlahan, yaitu 15 tambah 7 sama dengan 7 tambah 15, hasilnya 22. Ini merupakan contoh dari sifat komutatif. Lalu selanjutnya yaitu operasi hitung pengurangan. Pada operasi hitung pengurangan terdapat 2 sifat, yaitu yang pertama A dikurang B sama dengan A tambah dalam kurung min B. Lalu yang kedua A kurang dalam kurung min B sama dengan A tambah B. Lalu selanjutnya ada rumus operasi hitung pengurangan. Yang pertama yaitu bilangan positif dikurang bilangan positif sama dengan hasilnya bisa positif ataupun negatif. Dan bilangan negatif dikurang bilangan negatif hasilnya pun bisa positif maupun negatif. Lalu ada bilangan positif dikurang bilangan negatif hasilnya negatif. Dan bilangan negatif ditambah bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Nah, selanjutnya kita ke contoh operasi hitung pengurangan, yaitu 9 dikurang 15 sama dengan 9 tambah dalam kurung min 15 hasilnya yaitu min 6. Ini merupakan sifat pada sifat pertama. Lalu selanjutnya kita ke operasi hitung perkalian. Pada operasi hitung perkalian ini yaitu ada 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat asosiatif, sifat komutatif, dan sifat distributif. Lalu selanjutnya ada rumus operasi hitung perkalian. Yang pertama, bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Dan bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Lalu bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Lalu ada contoh operasi hitung perkalian, yaitu min 10 dikali 20 dikali dalam kurung min 6 sama dengan
min 10 kali dalam kurung 120 sama dengan hasilnya yaitu 1200. Lalu selanjutnya ada operasi hitung pembagian. Pada operasi hitung pembagian ini terdapat aturan-aturan. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, tidak berlaku sifat asosiatif. Dan yang ketiga, jika dibagi dengan 0 atau 0 sebagai nilai yang dibagi menghasilkan nilai tak terhingga dan tidak terdefinisi. Nah, lalu juga ada rumus operasi hitung pembagian, yaitu bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya positif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif hasilnya negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya negatif. Adapun contoh operasi hitung pembagian, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sekarang, bagaimana sih mengurutkan bilangan bulat dengan garis? Nah, ini adalah contoh garis bilangan. Berdasarkan garis bilangan tersebut, yang termasuk bilangan bulat negatif yaitu semua bilangan bulat di sebelah kiri 0, yaitu panah berwarna merah. Semakin ke kiri, nilai bilangannya semakin kecil. Sementara bilangan positif yaitu semua bilangan bulat di sebelah kanan 0, panah berwarna hijau. Semakin ke kanan, nilai bilangannya semakin besar. Lalu selanjutnya yaitu contoh soal mengurutkan angka menggunakan garis bilangan. Urutkan bilangan min 9, 0, min 3, 6, 10, dan 7 mulai dari terkecil sampai terbesar. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus menggambar dulu garis bilangan. Berdasarkan garis bilangan yang telah kalian buat, angka yang letaknya paling kiri adalah min 9, dan yang paling kanan adalah 10. Maka, urutan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar adalah min 9, min 3, 0, 6, 7, dan 10. Selanjutnya, bagaimana sih cara membandingkan dua bilangan bulat? Untuk membandingkan dua bilangan bulat, tentunya kita harus mengetahui simbol-simbol dalam dua bilangan bulat. Yang pertama, terdapat simbol yang menunjukkan bilangan yang lebih besar dari bilangan lainnya. Simbol ini mirip seperti huruf B, tetapi tidak ada garis lurusnya. Kemudian, simbol yang kedua untuk menunjukkan bilangan yang lebih kecil dari bilangan lainnya. Simbol ini mirip seperti huruf K, tapi tidak ada garis lurusnya. Dan yang terakhir, terdapat simbol yang menunjukkan bilangan yang nilainya sama besar. Adapun contoh soal membandingkan dua bilangan bulat. Yang pertama, bandingkan angka 5 dan angka 8. Mana sih menurut kalian angka yang paling terkecil dari angka 5 dan angka 8? Wah, ternyata bilangan yang paling terkecil yaitu bilangan angka 5. Simbol yang digunakan sama seperti simbol yang mirip seperti huruf K. Kemudian soal yang kedua, bandingkan negatif 3 dan negatif 7. Menurut kalian, mana sih bilangan yang paling terbesar dari negatif 3 dan negatif 7? Wah, ternyata jawabannya yaitu yang paling terbesar bilangannya yaitu negatif 3. Simbol yang digunakan sama seperti huruf B, karena bilangan negatif jika angkanya semakin besar maka nilainya akan semakin kecil, dan sebaliknya jika bilangan negatif angkanya semakin kecil maka nilainya akan semakin besar. Untuk soal yang terakhir, bandingkan angka min 4 dan angka min 4. Menurut kalian, mana sih yang lebih besar atau lebih kecil? Atau mungkin keduanya memiliki nilai yang sama besar? Wah, ternyata angka min 4 dan angka min 4 memiliki nilai yang sama besar. Simbol yang digunakan yaitu simbol sama dengan. Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian temukan saat membeli lampu, pulpen, permen, HP, kipas, dan lain sebagainya. Saat kalian membeli barang-barang tersebut, pasti kalian akan mengatakan, Pak, Bu, beli 2 pulpen, atau Pak, Bu, beli 5 permen. Karena tidak mungkin dong kalian mengatakan, Pak, Bu, beli 2,5 pulpen, atau Pak, Bu, beli 5,5 permen.
Nah, jadi kalian udah ngerti belum nih tentang materi bilangan bulat? Semoga kalian paham ya tentang materi yang telah dijelaskan. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Dadah!